Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul True Beauty yang part keempat. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode sebelumnya terlihat Jukyung yang harus menerima kenyataan karena saat ini rahasianya sudah terbongkar. Kemudian di saat bertemu Suho, Jukyung langsung menghindarinya. Namun dia sempat dihadang oleh geng perundung di sana. Saat berada di toilet, mereka menunjukkan video Jukyung dan hal itu membuat mereka berpikir dengan cara apa Jukyung bisa merayu Suho. Kemudian mereka juga berniat menghapus make up Jukyung. Namun Suho berhasil menghentikan mereka. Melihat ada kesempatan, Jukyung pun langsung pergi dari sana. Di saat keluar dari sekolah, Seojun sempat melihat Jukyung yang berlari. Kemudian temannya memberitahu jika di forum sekolah beredar video Jukyung dengan wajah aslinya. Di sisi lain, Juyang yang mendengar kakaknya menjadi bahan gosip, dia pun langsung menghajar siswa yang menertawakan video tersebut. Gowon yang melihat hal itu, dia pun sedikit tertarik dengan aksi yang dilakukan oleh Juyong. Singkat cerita, Seojun sudah mengetahui video tersebut. Dia pun langsung menuju ke sekolah Semi. Di sini dia menuduh Semi yang sudah menyebarkan video perundungan tersebut. Mendengar hal itu, Semi pun berkata jika dirinya tak melakukan hal itu. Namun dia sempat mengirim video tersebut ke seorang siswi di sekolah Seojun. Setelah mengetahui pelaku di balik ini semua, Seojun pun mengajak Sujin untuk berbicara empat mata. Di saat mereka sudah berdua, Seojun masih tak habis pikir mengapa Sujin melakukan hal memalukan seperti itu. Kemudian dia juga menyuruh Sujin untuk menghapus video tersebut sebelum Suho mengetahuinya. Seojun juga mengatakan jika perbuatan Sujin akan menghancurkan dirinya sendiri. Di tempat lain, Suho masih mencari keberadaan Jukyung. Namun dirinya masih tak bisa menemukan Jukyung di mana dia berada. Terlihat Jukyung yang berada di dalam bis yang sama hingga dirinya sampai di pemberhentian terakhir. Usaha Suho dalam pencarian masih belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya dia pun menunggu di depan rumah Jukyung. Namun di saat Jukyung pulang ke rumah, dia pun langsung masuk ke rumah tanpa menemui Suho. Di saat memasuki rumah, dia sudah ditunggu oleh ibunya, yang dimana sang ibu sudah mengetahui tentang kursus merias dan rencana Jukyung akan menjadi penata rias. Namun hal itu membuat sang ibu marah karena dirinya tak ingin Jukyung menjadi seorang perias dan berakhir seperti ibunya. Sambil menangis, Jukyung pun berkata jika selama ini tak ada yang mendukungnya dan seolah-olah dia tak berhak mendapat kebahagiaan di dalam pilihannya. Kemudian dia pun langsung masuk ke kamarnya untuk mengunci diri. Di keesokan harinya, bawahan ayah Suho meminta maaf kepadanya dan juga dia memohon agar Suho juga memaafkan ayahnya karena sang ayah memang tak tahu tentang kasus kematian Seon. Selang beberapa waktu, ayah Suho mengirimi pesan yang dimana dia ingin bertemu Suho sebelum meninggalkan Korea. Hari-hari pun berlalu. Terlihat Jukyung yang masih belum masuk sekolah. Di saat Junwo masuk ke dalam kelas, dia pun kecewa dengan sikap murid-muridnya yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Mereka bahkan tak ada yang khawatir tentang perasaan Jukyung. Di saat jam istirahat, Suho mengambil foto Jukyung yang sudah dicoret oleh teman-temannya. Di sisi lain, Seojun akhirnya berhasil menemukan admin forum sekolah, yang dimana dia adalah adik kelasnya sendiri. Di sini dia pun menyuruh siswi tersebut untuk menghapus video Jukyung, dan juga mereka akhirnya mengetahui jika Gowon merupakan adik dari Seojun, dan hal itu membuat mereka sedikit ketakutan. Di malam harinya, terlihat Jukyung yang menemui Sujin. Di sini dia hanya ingin mendengar jika Sujin bukanlah orang yang menyebar video perundungan tersebut. Namun Sujin justru mengakuinya jika dirinya memang yang memposting video Jukyung. Dan hal itu dia lakukan karena Jukyung bisa dekat dengan Suho. Di saat Jukyung pulang ke rumah, dia sudah disambut oleh sang ibu. Di sini sang ibu langsung menangis karena saat ini dia sudah melihat video perundungan tersebut. Dia tak bisa membayangkan betapa sulitnya hari-hari Jukyung di dalam sekolah.
Dan juga Jo Kyung memendamnya seorang diri. Singkat cerita, terlihat Suho yang tak sengaja bertemu dengan Jo Kyung di toko komik. Kemudian dia mempertanyakan mengapa Jo Kyung selalu menghindar darinya. Di sini Jo Kyung mengatakan alasannya karena dirinya merasa bersalah jika teman-temannya mengetahui mereka berpacaran. Dan hal itu akan membuat Suho mendapat ejekan dari teman-temannya. Namun Suho tak memperdulikan hal itu karena gadis yang disukainya hanyalah Jo Kyung. Di saat mereka pergi ke taman, Suho menyuruhnya untuk menghadapi semua masalah yang ada di depannya. Dan juga Jo Kyung tak perlu takut karena sekarang dia memiliki Suho di sisinya. Saat berada di rumah, Suho berniat untuk menemui ayahnya. Namun dia sudah terlambat karena saat ini ayahnya sudah berada di bandara dan bersiap untuk pergi ke Amerika. Kemudian Suho pun mengajak ayahnya makan bersama setelah ayahnya kembali dari Amerika. Di keesokan harinya terlihat ibu Jo Kyung yang sudah menyiapkan makanan dengan menu kesukaan Jo Kyung. Namun ternyata Jo Kyung sudah berangkat ke sekolah. Terlihat Jo Kyung yang berangkat ke sekolah tanpa menggunakan make up. Di saat masuk ke dalam kelas, dia juga memberi senyum hangat kepada Sua. Namun Sua masih terlihat kesal dan pergi dari sana. Saat berada di dalam toilet, Jo Kyung tak sengaja mendengar geng perundung yang menggosipkan dirinya dengan Suho. Di sini, Jo Kyung mulai terlihat berani. Kemudian dia pun menghampiri geng tersebut dan berkata jika dirinya memang berpacaran dengan Suho karena Suho tak melihat fisik seseorang. Karena jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki hati yang busuk, Jo Kyung masih lebih baik. Terlihat Suho yang bahagia karena melihat kekasihnya sudah kembali seperti biasanya. Di sini Suho juga tak lupa untuk memberi hadiah sebuah kecuban di kening. Dan hal itu membuat semua siswa histeris. Dan juga mereka tak perlu menyembunyikan hubungannya dari teman-temannya. Singkat cerita, terlihat Jo Kyung yang dihampiri oleh Sujin di dalam toilet. Di sini Sujin semakin kesal karena Jo Kyung merasa percaya diri dengan tampilan tanpa make up. Namun Sua datang ke sana dan mengatakan jika Sujin adalah yang terburuk karena mengunggah foto dan video Jo Kyung dan juga dia tak ada niatan untuk meminta maaf kepada Jo Kyung. Sua yang sudah kecewa, dia pun langsung pergi dari sana setelah mengatakan hal itu. Melihat hal itu, Jo Kyung pun langsung mengejar Sua. Kemudian terlihat mereka berdua yang sudah berbaikan. Di sini mereka juga menganggap jika Sujin sudah memilih jalannya sendiri. Sua sendiri berjanji akan membantu Jo Kyung untuk menyembuhkan jerawatnya. Sepulang sekolah, terlihat Sua yang mengajak Jo Kyung untuk bersenang-senang. Di saat mereka membeli makanan, Jo Kyung tak sengaja melihat Haemin yang diseret oleh Semi. Kemudian dia pun langsung mengejarnya. Di saat mereka sudah berhadapan, dengan tekad yang sudah kuat, Jo Kyung pun memberanikan diri untuk melawan mereka. Di pertarungan yang sengit itu, akhirnya Jo Kyung bisa mengalahkan mereka hingga akhirnya mereka bertiga pun menjadi sahabat. Singkat cerita, akhirnya Jo Kyung mulai untuk mengikuti kursus merias. Terlihat hari-hari Jo Kyung menjadi semakin sibuk. Dan hal itu membuat Jo Kyung sering mengabaikan telepon dari Suho. Singkat cerita, terlihat Suho dan Seojun yang berada di tempat live musik. Di sini Suho menyuruh Seojun untuk menyanyikan lagu ciptaan Seon. Di saat dia bernyanyi, semua orang dibuat terpukau dengan penampilannya. Di saat mereka makan bersama, Suho menyuruhnya untuk kembali ke industri musik. Karena jika Seojun kembali, mungkin Seon akan senang. Kemudian Seojun juga meminta kepada Suho jika dirinya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Jo Kyung. Meskipun dia tahu akan ditolak, namun setidaknya itu adalah cara yang paling cepat untuk melupakannya. Di keesokan hari saat di sekolah, terlihat semua murid yang melihat ke arah Sujin. Karena ternyata di grup sekolah sudah beredar pelaku yang mengunggah video Jo Kyung, yang dimana itu adalah Sujin. Di sini mereka semua menganggap jika perbuatan Sujin sangat keterlaluan karena mengkhianati pertemanannya dengan Jo Kyung. Melihat fakta yang sudah terjadi, Sujin pun langsung keluar dari sana. Melihat hal itu, Jo Kyung pun langsung mengejarnya. Di luar sekolah, Jo Kyung mencoba untuk menghentikan Sujin karena dirinya tak ingin kehilangan sahabatnya dengan cara seperti ini. Dan juga Jo Kyung akan berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Sujin. Namun Sujin yang sudah terlalu banyak pikiran, dia pun menolaknya dan pergi dari sana. Beberapa hari kemudian terlihat Jo Kyung yang memberi kabar kepada Suho jika dirinya berhasil lulus ujian tata rias. Selang beberapa waktu, Jo Kyung ditelepon oleh Seojun dan mengajaknya untuk bertemu. Suho yang mengetahui hal itu, dia pun menyuruh Jo Kyung untuk menemuinya.
terlihat mereka berdua yang sudah berada di rumah makan. Di sini Seojun mengaku sedang menyukai seorang gadis yang sudah memiliki kekasih. Dan hal itu membuatnya tak tahu harus berbuat apa. Namun Ju Kyung yang mendengar hal itu dia masih tak mengerti jika yang dimaksud adalah dirinya. Singkat cerita terlihat Ju Kyung dan Suho yang berlibur ke sebuah pantai. Namun di sini handphone Suho sempat tertinggal. Dan hal itu membuat Seojun sulit untuk menghubunginya. Setelah Seojun menemui mereka, dia pun mengatakan jika ayahnya sedang mengalami pecah pembuluh darah yang mengharuskan untuk segera dioperasi. Sesamanya di bandara, Suho berpamitan dengan Ju Kyung karena dirinya harus merawat sang ayah hingga keadaannya sudah stabil. Kemudian dia juga meminta Seojun untuk menjaga Ju Kyung dan mengantarnya pulang. Di Amerika, Suho pun bergegas untuk melihat kondisi sang ayah. Kesedihan Suho mulai tak tertahan di saat dirinya melihat kondisi sang ayah yang begitu mengenaskan. Tak terasa beberapa minggu berlalu, kondisi ayah Suho sudah berangsur lebih baik. Di sini hubungan Suho dan Ju Kyung masih terjaga walaupun hanya melalui telepon. Hingga akhirnya 1 bulan kemudian terlihat Ju Kyung yang mendapat kabar dari Suho yang dimana dia akan segera pulang. Dengan penuh semangat dia pun menantikan kedatangan Suho. Akan tetapi ayah Suho mengalami penurunan kondisi dan hal itu membuat Suho membatalkan kepulangannya. Hingga akhirnya Ju Kyung pun naik ke kelas 3. Terlihat Suho yang semakin jarang menghubungi Ju Kyung karena mereka berdua sudah disibukkan dengan urusan masing-masing. Di malam harinya Suho pun menelpon Ju Kyung. Setelah menanyakan kabar tentang Ju Kyung, dia pun dengan berat hati mengatakan jika dirinya ingin putus dengannya. Kemudian Suho juga meminta maaf karena tak bisa berada di sampingnya, dikarenakan dia harus menemani sang ayah dengan waktu yang masih belum bisa ditentukan. Dan juga dia menyuruh Ju Kyung agar tak menunggu telepon darinya. Terlihat mereka berdua yang bersedih setelah menutup telepon tersebut. Singkat cerita terlihat Ju Kyung yang menghampiri toko komik. Terlihat toko tersebut yang sedang direnovasi. Di sini Ju Kyung melihat tulisan Suho di bawah tulisannya, yang dimana hal itu membuat Ju Kyung menyadari jika Suho adalah teman masa kecilnya saat berada di toko komik tersebut. Tak terasa 1 tahun pun berlalu. Terlihat Ju Kyung dan teman-temannya yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dan saat ini Ju Kyung juga bekerja dengan seorang artis yang bernama Sen. Di sini Ju Kyung selalu diminta untuk membujuk Seojun agar mau menemuinya. Karena Sen sendiri menyukai Seojun yang saat ini menjadi seorang penyanyi. Di malam harinya terlihat Ju Kyung dan teman-temannya yang berkumpul. Di sini Suwa ternyata sudah putus dengan kekasihnya karena kekasihnya akan menjalani wajib militer. Semenjak kepergian Suho, Seojun selalu menjaga Ju Kyung. Di sini Ju Kyung yang sudah mabuk berat dia pun segera dibawa oleh Seojun untuk diantar pulang. Namun di sepanjang jalan Ju Kyung selalu membuat keributan. Terlihat Seojun yang menginap di rumah Ju Kyung karena kemarin terlalu malam untuk Seojun pulang. Di sini setelah makan Seojun berpamitan untuk pergi. Namun di saat akan pergi dia pun berkata kepada Ju Kyung jika dirinya akan menyatakan perasaannya dengan cara yang benar. Di sisi lain terlihat Hae Kyung dan Junwo yang sedang memilih gaun untuk pernikahan mereka. Di saat melihat Hae Kyung memakai gaun pengantin membuat Junwo sangat tersentuh. Di keesokan harinya terlihat Ju Kyung yang diperlakukan oleh Sen dengan tak sopan, di mana dia sempat disuruh untuk mengambil sandal yang dibuangnya. Namun dari belakang terlihat Seojun yang membawa bunga. Melihat hal itu Sen pun sangat bergembira. Akan tetapi bunga tersebut bukan untuk Sen, melainkan untuk Ju Kyung. Di sini Seojun juga menyuruh Sen untuk mengambil sandalnya sendiri. Singkat cerita mereka sudah berada di sebuah restoran. Di sini terlihat Ju Kyung yang sedikit gugup karena Seojun menatapnya dengan penuh mesra. Kemudian Seojun mengungkapkan isi hatinya jika selama ini dia sangat menyukai Ju Kyung. Di saat Ju Kyung akan menjawab, Seojun menyuruhnya untuk tak menjawab sekarang karena dirinya akan meminta kesempatan 3 kali kencan sebelum Ju Kyung memberi jawabannya. Di keesokan harinya, Junwo dan keluarga Hae Kyung mempersiapkan acara lamaran yang sangat romantis. Karena mereka menyadari Hae Kyung sangat cuek di dalam hal yang romantis. Sementara di sisi lain terlihat Ju Kyung yang menenangkan diri di tempat ketinggian. Di sini dia sempat melihat seorang pria yang sangat mirip dengan Suho. Namun ternyata Ju Kyung salah orang.
Di tengah dinginnya malam, Ju Kyung mulai berpikir, apakah ini waktu yang tepat untuk menghapus semua kenangan tentang Suho. Karena hingga saat ini mereka tak pernah berhubungan lagi. Di saat meninggalkan tempat itu, dompet Ju Kyung sempat tertinggal. Setelah dia menemukan dompetnya, dia dikejutkan dengan kehadiran Suho yang berada di hadapannya. Melihat kehadiran Suho membuat Ju Kyung merasa dilema, karena dirinya sempat tak mengharapkan kehadiran Suho lagi. Kemudian dia pun langsung berlari meninggalkan Suho. Namun di tengah jalan dia mengalami kram perut. Dan hal itu membuat Suho harus membawanya ke rumah sakit. Setelah Ju Kyung sudah tersadar, dia pun masih tak ingin menemui Suho. Dia pun berusaha kabur di saat Suho mengurus administrasinya. Di sisi lain terlihat Junwoo yang sudah bersiap untuk menyambut Haekyung. Namun persiapan tersebut gagal. Karena ternyata yang pulang duluan bukanlah Haekyung, melainkan Ju Kyung. Di saat mereka menata ulang semua dekorasi, Haekyung datang dengan berakting menangis. Seolah-olah dirinya tersentuh dengan kejutan tersebut. Namun hal itu malah membuat semuanya berantakan. Di tempat lain terlihat Seojun yang menemui Suho di rumahnya. Karena dirinya mendapat kabar jika Suho sudah kembali. Kemudian di saat mereka mengobrol, Suho mengatakan jika dirinya sempat bertemu dengan Ju Kyung. Dan hal itu membuat Seojun teringat kembali di saat dia menemani Ju Kyung yang merindukan Suho, yang dimana Ju Kyung selalu menangis di saat merindukan Suho. Namun dirinya tetap berusaha untuk tetap melupakan Suho. Di keesokan harinya terlihat Ju Kyung yang selalu dikejutkan oleh kehadiran Suho dimanapun dia berada. Namun di saat ada kesempatan dia pun akhirnya bisa menghindar dari Suho dan pergi bersama Seojun. Terlihat mereka berdua yang menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Di malam harinya terlihat Seojun yang mengantar Ju Kyung untuk pulang ke rumah. Namun sebelum berpisah, Seojun sempat memeluk Ju Kyung dengan perasaan mesra. Karena dirinya memang menyukai Ju Kyung. Namun di sisi lain Suho melihat hal itu. Setelah Ju Kyung melepas pelukan tersebut, Suho sudah tak berada di sana. Di saat Seojun pergi, dia sudah disambut oleh Suho. Kemudian mereka pun minum bersama. Di sini Seojun berkata jika dirinya sudah berpacaran dengan Ju Kyung. Namun Suho menyadari jika hal itu adalah kebohongan. Di keesokan harinya terlihat Ju Kyung yang tak ingin menggantung perasaan Seojun. Dia pun akhirnya menemui Seojun di saat selesai berlatih. Di sini dia ingin segera menolak perasaan Seojun. Namun sebelum Ju Kyung mengatakan hal itu, Seojun justru berkata jika Suho akan kembali ke Amerika malam ini. Kemudian dia menyuruh Ju Kyung untuk menemuinya. Mendengar hal itu, Ju Kyung pun langsung pergi ke rumah Suho. Sesamanya di sana, Ju Kyung menangis saat di depan pintu karena dirinya mengira Suho sudah pergi. Namun ternyata Suho masih di rumah dan dirinya tak akan pergi kemana-mana. Di sini Ju Kyung akhirnya menyadari jika Seojun hanya berbohong. Karena sepertinya Seojun hanya ingin mengetahui apakah Ju Kyung masih menyukai Suho. Hingga akhirnya Ju Kyung pun membuka pintu hatinya. Karena memang dia masih menyukai Suho. Di sisi lain terlihat Seojun yang bersedih karena perjuangannya selama ini hanya sia-sia saja. Dan kini Ju Kyung dan Suho kembali berbahagia karena cintanya sudah kembali. Sementara Seojun sendiri akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan tersebut. Dan sekarang dia berfokus untuk mengejar karirnya sebagai musisi terkenal agar bisa segera melupakan Ju Kyung. Singkat cerita terlihat Ju Kyung yang mendampingi Sen sebagai asisten riasnya. Namun kali ini dia tak tahan karena Sen selalu bersikap semena-mena. Setelah meluapkan emosinya, Ju Kyung sempat berurusan dengan penjaga Sen. Akan tetapi dari belakang tiba-tiba Sujin datang untuk membantunya. Di sini Ju Kyung sedikit terkejut karena bisa bertemu dengan sahabat lamanya. Selama beberapa waktu mereka sudah berada di sebuah kafe. Di sini Sujin mengatakan jika dirinya melakukan pekerjaan sukarela di luar negeri dan kedatangannya ke sini hanya untuk meminta maaf kepada Ju Kyung atas perbuatannya dulu. Mendengar hal itu, Ju Kyung menjawab jika dirinya sudah memaafkan Sujin dan perbuatan Sujin di masa lalu sudah dia lupakan. Tak terasa acara pernikahan Haekyung dan Junwoo akan segera dimulai. Di acara itu kebanyakan dihadiri oleh murid Junwoo dan juga rekan kerjanya. Kedatangan Sujin juga membuat mereka sangat bahagia.
karena momen tersebut seperti acara reuni. Di sisi lain, Joo Kyung merasa sangat bangga karena dirinya yang merias kakaknya di hari bahagianya. Namun sebelum pengantin naik ke atas pelaminan, kejadian memalukan menimpa Hae Kyung, yang dimana dirinya sempat tersangkut meja saat akan mengambil cincin pernikahannya. Di saat acara dimulai, terlihat Junwo dan Hae Kyung yang memasuki ruangan. Mereka pun mengucap janji untuk bersama hingga tua nanti. Dan juga Hae Kyung masih memakai potongan besi yang tersangkut di lehernya. Terlihat kebahagiaan yang menyelimuti tamu di sana. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika penampilan bukanlah segalanya, karena sifat seseorang yang akan menentukan kualitas hubungan mereka. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan menghargai pasangan kita, karena hal itu bisa membuat ketentraman di dalam hati. Bisa diibaratkan diam berhalusinasi, bergerak kesandung ekspektasi.